Mari kita sama-sama melihat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca untuk kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya ambil judul hidup karena kasih dan hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, kira-kira kenapa Tuhan itu menciptakan manusia? Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah menemukan jawabannya. Simpan saja di dalam hatinya, tidak perlu dijawab. Kenapa Tuhan menciptakan manusia itu? Yang pertama, Dia mau menunjukkan kasihnya kepada manusia. Karena Tuhan itu Maha Kasih. Kalau Dia tidak menciptakan manusia, maka tidak kelihatan kasihnya. Karena itu diciptakanlah manusia dan terjadi berbagai perangai yang dihadapi oleh manusia. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Nah, Yesus menunjukkan kealahannya juga melewati kasih. Karena itu Dia berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Bahkan Ia merendahkan dirinya sedemikian rupa mengambil seorang hamba. Dia meninggalkan tahtanya yang tinggi hanya karena kasih. Kemudian juga di dalam firman Tuhan kita bisa melihat perjalanan Yesus. Ketika Dia berjumpa dengan beberapa orang, Dia menolong orang itu karena tergeraklah oleh kasih. Juga Dia menolong seorang perempuan, Dia tergerak juga hatinya, tersentuh hatinya, dikatakan di dalam Alkitab, karena kasihnya. Kasih adalah iman yang terlihat. Karena kita sulit melihat iman seseorang. Mungkin kita bisa berkata bahwa iman bapak ini, ibu ini besar. Tetapi kita tidak tahu berapa besar imannya dan bagaimana bentuk imannya. Tetapi yang bisa kita lihat dari buah iman itu adalah kasih. Kita bisa saja menyembunyikan iman kita dengan tampilan pakaian. Kita juga bisa menyembunyikan iman kita dengan tampilan aksesoris yang lain. Kenapa Yesus mengkritik orang Farisi, ahli Taurat ketika dalam perumpamaan Samaria yang murah hati? Karena Yesus mau mengkritik, karena orang Farisi melihat orang Samaria ini tidak layak, orang berdosa, dan kampungnya ini adalah kampung yang tidak mendapatkan kasih karunia. Karena itu Yesus memberikan perumpamaan kepada orang Israel waktu itu yang Dia tulis dalam Alkitab. Mengatakan orang Samaria yang murah hati. Mereka bisa saja memiliki kepercayaan dan keagamaan kepada Allah, leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka bisa saja taat dalam hukum Taurat. Mereka bisa saja mengajar hukum Taurat. Mereka bisa saja duduk paling depan di bait Allah. Tetapi ternyata iman mereka tidak nyata. Karena itu Yesus mengkritik dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. 1 Korintus pasal 13 yang paling umum kita dengar Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan juga kepada kita tentang kasih. Apa yang dikatakan di sana di dalam 1 Korintus pasal 3, melakukan ini dan itu, memiliki iman dan penglihatan dan membuat semacam apapun, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali mengosongkan diri mereka, mengakui keberdosaan mereka, mereka tidak berani, mereka tidak mau mengaku itu. Bapak Ibu Saudara, kekristenan juga dikenal bukan karena banyak gereja. Di dunia ini orang mengenal kekristenan itu bukan karena gereja dan meriahnya perayaan Natal, tetapi karena kasih. Mahatma Gandhi ketika dia ingin menjadi Kristen, dia tertarik
juga kena ajaran kasih. Tetapi ketika dia masuk di gereja, orang melarang dia. Sehingga pada saat itu dia tidak jadi untuk masuk Kristen. Bukan Kristennya yang salah, tetapi orangnya. Bukan Kristusnya yang salah, tapi orangnya. Sehingga Ahmad Gandhi mengatakan, waktu itu, seandainya waktu itu semua orang menyambut saya dengan kasih, saya akan menjadi Kristen. Apa beda kasih Kristen dengan kasih dunia? Apa beda kasih yang diajarkan ke Kristus dengan kasih dunia? Dunia berkata begini, kamu harus mengasihi dia sebab dia mengasihi kamu. Dunia mengatakan. Tetapi dalam Alkitab itu hanya balas budi. Sering kita berkata dia sangat mengasihi saya, maka saya mengasihi dia, bahkan saya rela memberikan apapun karena saya mengasihi dia. Tetapi Alkitab berkata itu hanya balas budi, bukan kasih. Dunia berkata bahwa seharusnya kamu begini, begitu, berbuat begini terhadap keluargaku karena aku sudah membantu dan sudah menolong kamu sedemikian rupa, seharusnya kamu membalas. Itu kasih dunia. Tetapi Alkitab mengatakan berbeda. Kalau kita menuntut ini dan itu hanyalah tuntutan, bukan kasih. Kita melihat apa yang dikatakan di Alkitab. Alkitab berkata, kalau orang menampal pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Kemudian di Alkitab juga mengatakan, apakah untungnya jikalau engkau berbuat baik dengan orang yang baik? Bukankah anjing juga kalau kita terus beli dia makan setiap hari di depan rumah, pasti dia akan sayang dengan kita. Firman Tuhan mengatakan penjahat juga mengasihi anak istrinya. Padahal dia penjahat, padahal dia pembunuh. Karena itu Yesus mengatakan, apa untungnya kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik? Bukankah dunia ini juga melakukan itu semua? Kekristenan itu berbeda. Kalau dunia itu, kalau kita sudah menyantuni orang miskin, memberi sedekah dengan orang yang susah, itu sudah jaminan masuk surga menurut mereka. Tapi bagi Kristen itu berbeda. Dia lebih ngeri, mengasihi musuhmu. Apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu dan apa yang bisa saya pelajari hari ini, saya tidak begitu panjang hari ini ya. Ada beberapa yang bisa kita pelajari bahwa Alkitab, kalau kita melihat bahwa tentang kasih itu selalu diuji oleh waktu. Kemudian kasih itu diuji oleh situasi. Kasih itu akan diuji oleh keadaan. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, pasangan yang baru menikah, mereka mengikat perjanjian mereka, aku mencintai dan mengasihimu seumur hidup. Tetapi berjalannya waktu, situasi tidak baik, keadaan tidak baik, kasih itu berubah. Waktulah yang akan menguji kasih kita. Kalau kita memiliki kasih Kristus, kita tidak akan mampu hanya berkata hari ini saya akan mengasihi Tuhan. Tetapi itu karena diuji oleh situasi dan waktu dan keadaan. Bisa saja keluarga kita yang tidak baik. Bisa saja keadaan ekonomi kita yang buruk. Bisa saja waktunya tidak tepat. Apakah kita tetap memiliki kasih? Kemudian juga kalau kita renungkan dari firman Tuhan ini, Alkitab selalu berbicara bahwa kasih itu sebuah pengorbanan. Setiap kita berbicara tentang kasih pasti ada sebuah pengorbanan. Kita bisa melihat Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia melewati sebuah pengorbanan yang dia pikul adalah salib. Setiap pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Yesus seharusnya apa? Mendapat pujian. Tetapi Yesus mendapatkan sorak-sorak, salibkan dia, bunuh dia, hukum dia, mati dia. Kemudian ketika kita melakukan hal-hal yang baik di dunia ini, maka kita wajar mendapatkan penghargaan. Tetapi Yesus mendapatkan keringat darah. Tetapi dia tetap mengasihi. Sampai puncaknya di Bukit Golgota. Ketika dia di atas salib,
puncaknya dia berkata, kasih adalah pengampunan. Karena itu Yesus berkata, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah puncak kasih, sebuah pengorbanan. Kalau kita pikir Yesus bisa saja membunuh dan menghukum orang-orang yang mengkhianati dia, tetapi dia menyadari, dia memberikan kesempatan bahwa masih ada kesempatan untuk kita melakukan sebuah pertobatan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang terakhir yang mau saya sampaikan bahwa tempat kita berada ini, dimanapun kita berada dan berkumpul ini bukanlah tempat yang sempurna. Baik itu di gereja, baik itu di keluarga, baik itu teman, tetangga, maupun lingkungan. Seringkali kita tidak akan pernah bisa menemukan yang namanya kasih yang kita inginkan. Lalu bagaimana sikap kita? Disinilah kita belajar untuk hidup mengasihi. Ketika keluarga, gereja, lingkungan kita tidak memberikan kasih yang kita harapkan, disitulah kita belajar terus berbagi tentang kasih. Ketika gereja, lingkungan, keluarga kita tidak kita dapatkan seperti yang kita inginkan, disitulah kita belajar sabar satu dengan yang lain. Saya tutup cerita ini dengan, pernah saya juga ceritakan, tapi saya senang menceritakan ini. Kisah tentang dua perempuan ibu yang di Alkitab, ya. Seorang ibu ini dia mempunyai seorang anak bayi, ya. Lalu yang satu juga mengakui bahwa itu adalah anaknya. Yang satu juga mengakui anaknya, sehingga Salomo sulit waktu itu memutuskan anak siapa yang benar. Karena mereka sama-sama mengakui bahwa anak itu adalah anak mereka. Dia mengalah, bukan karena dia kalah, tetapi karena kasihnya. Artinya bahwa kasih itu membuat kita mampu merelakan. Kasih itu tidak pernah menghancurkan. Kasih itu tidak pernah merebutkan. Walaupun itu adalah hak kita. Kasih itu membuat kita mengalah meskipun itu punya kita. Karena kasih itu tidak pernah menghancurkan, tidak pernah merusak. Tapi orang yang tidak pernah didorong oleh kasih, dia akan rindu untuk melihat kehancuran, kekacauan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita hari ini selalu berdoa supaya hamba-Mu dan kita semua tetap didorong untuk mengerjakan kasih. Meskipun di kehidupan ini tidak kita temukan kasih yang sempurna. Kita berdoa juga untuk gereja kita supaya bisa membagi kasih. Bangsa kita, negara kita juga bisa berbagi kasih. Katingan juga boleh menjadi kabupaten yang bisa menjadi kabupaten yang selalu bisa berbagi kasih. Kehidupan kita dan keluarga kita adalah kehidupan kasih. Kita semua berdoa. Mari kita berdoa.